Oke, eh selamat malam semuanya. Eh Hai, ada Ra, nggak tahu username-nya siapa yang asli. Ada Ra, ada Kiela, ada Kanza, ada Albert, ada Za, Meli, Dini, Tia, Shiva, and another one ya. Halo semuanya, selamat datang di kelas LBI, Literasi Bahasa Indonesia. Meskipun agak terserap-serap dikit bahasa-bahasa Inggris ya. Sebelum kita mulai kelasnya di 19.15 sudah lebih 1 menit nih. Aku mau coba kenalin dulu beberapa fitur yang nanti akan kamu gunakan di live class malam ini ya. Boleh di spill dulu, Kak Wit, di spill keranjang kuningnya. Oke. Nah, aku seperti biasa mulai dengan technical check dulu. Yang pertama adalah layar materinya dulu karena tadi sore kayaknya banyak yang mengeluh di layar materi. Sudah jelas belum nggak ya layar materinya? Sudah? I think clear Jelas, semuanya ya. Kak. Oke, jelas. Good ya. Karena ini Telegram, bukan Zoom, bukan Google Meet, jadi aku harap kalian bisa bersuara. Jangan respon di grup Telegram, di chat, karena aku nggak kelihatan ya. Jadi, nggak apa, boleh anu kok potong pembicaraan aku aja. Anggap aku teman kalian, nggak apa ya. So, be slowly, jangan terlalu tegang juga ya. Oke, yang kedua suaranya udah jelas. Tadi aku juga udah mulai ceki-ceki ke kalian, udah kayaknya aman selau, aman slow. Terus yang terakhir gunakan jaringan yang mendukung ya. Jadi jangan pakai wifi tetangga dulu, aduh jangan pakai wifi cafe intinya ya. Harus modal dulu lah, harus pakai kuota dulu ya. Oke, disiapin dulu alat tulisnya ya guys, karena akan ada beberapa poin penting dari aku sendiri. Yang kedua tetap slow ya, santai aja. Aku bukan apa namanya seorang malaikat ya. Jadi slow aja, santai aja. Guys, apa kenalkan aku jadi teman kalian aja gitu ya. Karena kan tuya ya, tutor sebaya. Fokus jangan terdistrak apapun. Chat Ayang itu join dulu, chat Ayang, info Malming, info ya jangan dulu di skip dulu ya. Kita fokus meraih PTN impian itu gitu ya. Last one, aku nggak pernah di setiap kelas aku dari dulu ya, aku selalu menganjurkan kepada teman-teman aku untuk berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita harapkan, apa yang akan menjadi ekspektasi kita ke depannya nanti, semoga akan menjadi realita ya, nggak cuma baca doa. Dan apapun yang kalian inginkan, mudah-mudahan terkabul. Sedang ikut UN sekarang, ujian mandiri, atau mungkin ikut seleksi masuk PTN lainnya, semoga dimudahkan ya. Aku dulu doa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa selama kurang lebih itu ya, berdoa di Oke, berdoa selesai untuk kelas ini. Hakikatnya tidak pernah selesai ya doanya ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Ada beberapa aturan yang harus kalian tempuh ya di kelas malam ini, karena nggak akan guys, aku cuma menyampaikan materi doang. Pastinya akan ada beberapa kuis, beberapa soal yang perlu kalian selesaikan di slide apa namanya pertemuan malam ini ya. So, empat simbol ini, empat tanda ini akan muncul di pojok kiri sebelah atas slide-nya. Jadi aku harap kalian benar-benar memperhatikan dengan baik ya setiap alur pembelajaran di kelas kita malam ini gitu. Kalau ada tanda seru berarti hati-hati, setiap soalnya menjebak ya. Aku apakah pakai soal HOTS yang tipenya sangat-sangat HOTS gitu, nggak selamanya tipe soal HOTS itu menjebak ya. Kadang ada HOTS itu yang mungkin karena kan beda-beda IQ. Bahkan soal LOTS, soal MOTS itu juga semua orang kadang juga nggak expect bakal kepleset juga. Jadi aku harap kalau intinya menjebak itu hati-hati ya. Yang kedua, karena ini aku ulangi lagi, ini basic konsepnya Telegram, kita live-nya. Jadi aku mohon banget kalau bisa on cam ya, wajib, malahan hukumnya wajib, haram kalau ada sesuatu yang kalian pendam, haram ya. Jangan sampai kalian pendam, spill semuanya. Yang ketiga, matikan mic selama kuisnya berlangsung karena apa namanya akan mungkin nanti kedepannya mengganggu gitu ya, akan membuat jalannya kelas nggak kondusif. Nah terus yang terakhir, kalau ada tanda jabat tangan Nokia kayak gini, kerjain soal sesuai durasi yang sudah ditentukan. Biasanya aku akan mengajak kalian kontrak soal untuk kurang lebih 1 menit ya, 1 menit, bahkan 1 menit setengah gitu mungkin ya, kita bisa katakan 1 menit setengahan gitu untuk membaca teks dan juga untuk menjawab soalnya. Oke,
Terus kemudian aturan yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah ketika sudah ngerjain kuis, nggak mungkin soal terus ya, akan ada beberapa materi, tips-tips dari aku dan juga beberapa yang perlu benar-benar disosialisasikan di kelas malam ini. So, catat poin-poin pentingnya juga kalau ada tanda pensil kayak gini. Intinya kalau udah masuk slide quiz, peraturannya 4 simbolnya, kalau materi 3 ya simbolnya. Yang kedua, diskusikan materi dengan baik bersama Tuya, ya, sama aku sendiri tentunya. Terus yang ketiga, kalau ada tanda pin kayak gini, ini bukan berarti pin Google Maps ya. No, no, no. Ini pin untuk dalam artian perhatiin penjelasan yang aku sendiri sampaikan. Dalam hal ini Tuyanya aku ya di subtes LBI. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu maybe kalau ada yang mau ditanyakan terkait sosialisasi ini adalah kontrak slide kita ke depannya sampai setiap setiap malming berikutnya ini adalah beberapa kontrak yang harus kalian patuhi ya kalau di kelas aku sendiri gitu ya. Oke, karena nggak ada nih kayaknya ya udah pada off mic semua. Kita coba lanjut ke beberapa misi pembelajaran kita hari ini dan juga agendanya ya. Karena masih pertama one and only, ini juga sifatnya sharing dan juga one on one. One on one itu kalau nanti kalian mungkin di di perkuliahan maybe basically fun fact-nya aku belum kuliah ya, masih camaba. Tapi intinya alhamdulillah punya wawasan luas juga. Jadi intinya gini, kalau one on one class itu biasanya masih dengan orientasinya. Apa sih pembelajaran yang mau kita bahas ke depannya dan juga beberapa hal yang perlu kita pakemin nih, perlu kita tanam pertama kalinya untuk bisa menghadapi subtes LBI yang seutuhnya di pertemuan kedepannya. Nah, jadi misinya ada 3. Yang pertama, memahami subtes LBI sebagai subtes yang diujikan pada UTBK. Maksudnya itu, apa sih LBI, kisi-kisinya apa aja, berapa menit, soalnya gimana. Nah, itu akan kita bahas. Yang kedua, mempelajari unsur-unsur yang diujikan dalam teks informasi. Nah, jadi ada berapa teks yang nanti akan keluar di LBI, nanti simak aja sampai habis, sampai jangan sampai ini kelasnya lanjut part 2 ya, karena kita akan penasaran nih, penisirin kalau sampai part 2. Nah, yang terakhir, latihan soal subtes LBI terkait materi teks informasi ya. Jadi ada beberapa yang perlu kalian penuhi yang perlu kalian penuhi biar khodam-khodam kalian tuh diuji gitu loh. Biar kalian bisa gak sih habis khodam kan kayaknya khodamnya tuh bisa lah diajak partneran gitu ya untuk kerjain soalnya. Dimanfaatkan khodamnya ya. Oke, agendanya ada 6, pemanasan dulu. Setiap aku akan jelasin dulu beberapa ya sebelum kita masuk ke inti agendanya. Pemanasan itu adalah soal-soal yang hanya cuma 3 atau 2 opsi. Karena memang di sini misi aku adalah untuk kalian paham dulu. Nah, itu adalah sesi pemanasan. Sesi selanjutnya itu mungkin terkait materi ya, pengantar subtes, teks informasi, break. Break itu nggak akan aku diamin cuma istirahat biasa doang. Break itu adalah kedepannya itu untuk cuma uji otak istirahat biasa gitu ya. Tapi intinya masih dipandu sama aku. Tapi kalau mau minum nggak apa-apa, mau ditinggal ke WC nggak apa-apa, ke toilet. Karena cuma receh-receh biasa, jokes bapak-bapak ya. Terus drill soal ini kayaknya aku skip dulu, tapi kayaknya ada nanti beberapa quiz di akhir ya. Yang terakhir kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan beberapa materi yang udah aku jelasin pertama, terus kita simpulin bareng-bareng lebih ringkas, lebih padat biar kalian menyala abangku gitu ya. Nanti kalian terprepare lebih lanjut. Nah, oke, kita masuk dulu ke sesi selanjutnya ya. Sebelum aku munculkan wajahnya, biasanya aku kalau kelas tuh gak enak Rek, kalau gak ada wajah gitu ya. BTW aku aksen-aksen Jawa Timur kan, soalnya aku basically manggon di Jawa Timur Rek. Manggon lokal Jatiman gitu ya, Jatiman. Jadi bisa nanti diperhatikan rules pembelajarannya ya. Oke, kita mulai dulu di pemanasan ya. Dijawab via on mic, aku tunggu 1 menit ya, 1 menit 1,5 menit, 19.27-an lah ya, aku anggap 2 menitan. Dibaca dulu teksnya, silakan apa jawabannya, langsung A, B, kalau bisa sekalian sama alasannya juga boleh ya. Teks ini terkait teks centenarian di Okinawa ya, di Jepang. Oke, silakan dibaca dulu. Aku tunggu 19.27 paling lama ya. Yuk, let's go guys.
Kalau emang nggak kelihatan teksnya, boleh dipin ya layarnya Kak Widya ya. Ini username-nya Kak Widya, ini asisten aku yang menemani aku di kelas hari ini. Boleh minta apa namanya? Jangan minta di Zoom ya, dipin aja, dipin ya layarnya. Kalian bisa semua ngepin layarnya punya Kak Widya ya. Oke. Oke, sorry guys. Silakan dilanjut lagi, fokus lagi ya. Soalnya kan dikasih tahu di situ. Oke, gimana? Ada yang mau jawab kayak tadi? Dari Kak Tia ya, gimana? Oke, kayaknya agak-agak. Gimana guys? Ada yang mau jawab dulu? Udah 19:27. Tersurat. Tersirat ya? A. Oh, tersurat. Oke. Kenapa kok tersurat? Boleh di-spill dulu, Besti. Kenapa? Ini soal SD. Aku harap kalian bisa kok ini jawabnya. Cuma tersurat aja. Kenapa kok tersurat? Boleh di-spill dulu? Kalau tersurat berarti udah ada di kalimatnya ya, kalimat berapa-berapanya atau mungkin paragraf berapa-berapanya udah mungkin udah ketahuan ya, karena emang tersuratnya itu. Oke, gimana? Paragraf 2. Paragraf 2. Lebih tepatnya di kalimat berapa? Boleh aku coba cek? Atau mungkin kalimat depannya aja, kata depannya boleh untuk mewakili kalimatnya. Oke, gimana? Gimana, Kak Vita? Ya, ini istilahnya. Jawabannya itu tersirat karena tidak terdapat di dalam teks tersebut. Oh, ini yang tim tersirat ya. Tersirat karena memang pendapat dari teks tersebut gitu ya. Ini mungkin kayak penulis menyimpulkan sendiri gitu ya. Jadi ada informasi seperti ini tersirat. Oke, itu yang dari tersirat. Yang lain gimana kalau tersurat? Kalau ada yang lupa, aku boleh spill ya. Jadi di dalam informasi khusus pada teks itu ada dua jenis ya, ada tersurat, ada tersirat. Tersurat berarti kamu bisa langsung ketahui dari teksnya, paragraf berapa, kalimat berapanya, itu udah kelihatan. Kalau tersirat itu berarti masih kalian asumsiin sendiri, masih kalian simpulin sendiri. Artinya penulis nanti yang akan menyimpulkan gitu. Gimana? Ada lagi mau jawab? Nggak ada ya? Oke. Jawab aja ya. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Nggak ada kucing kok di sini, nggak usah malu-malu ya. Aku cek dulu, nggak ada yang di mana ya. Nggak ada suaranya kah? Nggak ada suaranya ya? Kayaknya aman deh di aku. Oke, kalau udah, kedepannya aku mau butuh kerjasamanya lagi ya untuk kedepannya biar kalian bisa bareng-bareng ngejawab soal ini ya. Karena ini bukan Google Meet, bukan Zoom juga, jadi agak agak aku agak sedikit gimana ya kalau nggak ada yang jawab tuh agak-agak sedikit gimana gitu. Jadi emang tujuannya ada quiz emang biar melatih kalian gitu ya, biar kalian terbiasa untuk menghadapi teks-teks panjang kayak gini. Oke, kita coba spill dulu, boleh Kak Wit pembahasannya di slide selanjutnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya, tersirat. Informasinya itu berupa manfaat yang diasumsikan. Nah, kalau kalian lihat, bisa kalian coba sematin layarnya Kak Widya. Coba kalian spill di paragraf kedua ya, paragraf kedua ya. Paragraf kedua itu ada beberapa kalimat yang mungkin bisa jadi patokan ya. Kebiasaan sentenarian di Okinawa dapat ditiru oleh mereka yang ingin berumur panjang. Di paragraf pertama itu masih intro bahwasanya wah di Okinawa di Jepang ya, di bagian provinsi aku nggak tahu Okinawa di pulau ya, di pulau Okinawa itu dia itu ada ditemukan centenarian. Apa itu centenarian? Itu adalah seseorang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Berarti artinya kan umurnya panjang-panjang ya, udah sehat, seger, buger, makmur, sejahtera, sehat, sentosa gitu ya. Nah, terus kemudian di paragraf kedua itu di-spill. Kenapa rahasianya mereka bisa berumur lebih dari 100 tahun itu? Karena yang pertama, mereka punya ikigai atau dalam artian tujuan hidup. Waduh, jangan kemana-mana dong dulu pikirannya ya. Ikigai, ada ikinya ya. Ada ikinya. Ikigai dalam artian punya tujuan hidup masing-masing. Nah, jadi mereka tuh akan karena punya tujuan hidup, jadi mereka semangat untuk menjalani hidup ya. Ada yang
mengonsumsi sayuran, makanan antioksidan dari kebun mereka sendiri, kemudian mereka itu hanya 80% kenyang, tidur juga pagi teratur. Nah, itu jadi beberapa rahasia ini oleh penulis disimpulkan. Nah, ini adalah kebiasaan sentenarian di Okinawa dapat ditiru oleh kamu-kamu yang ingin punya umur long life ya, kayak princess ya, happy ending gitu. Jadi ingin berumur panjang gitu. Bisa dipahami dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal ini ya? Jadi nanti ke depannya di LBI kamu akan dihadapkan oleh mostly tersirat ya, karena tersirat itu emang yang sering dijadiin langganan di SNBT. Ini adalah beberapa testimoni dari Camaba yang tahun ini SNBT gitu ya. Jadi gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi skill untuk mengasah informasi tersirat. Nah, kalau udah semua, mari kita masuk ke inti pembelajarannya. Oke, let's do it. Ya. Oke, halo guys. Halo semuanya. Udah kelihatan ya wajah glowing aku. Oke, halo guys semuanya. Selamat datang di program Halusiti, live class Halusiti. Ini adalah subtes LBI ya, literasi bahasa Indonesia. Fokus di slide-nya Kak Widya ya, jangan di aku. Nanti kalian saltok dong kalau fokus di aku ya. Oke, aku mau kenalan dulu karena emang kenapa sih kok yang LBI satu ini anaknya introvert kali ya? Enggak, aku nggak introvert guys, cuma memang agak kurang gitu ya kalau kenalan di chat. Mungkin kalau udah ketemu kayak gini kan langsung kita tahu semua deh. Ini wajahnya nih, waduh udah kelihatan ya. Ini karena kenapa kok aku seperti biasa ya menampilkan wajah dari dulu. Soalnya dulu setiap aku jadi tutor ya aku punya pandangan bahwasanya aku harus kenal gitu ya, harus kenal dan juga mungkin suatu waktu kalian kenal aku main-main ke rumah gitu ya, nanti bisa melihat wajah aku yang sejati ini ya gitu ya. Oke, nah aku Soleh ya, aku Soleh BTW ya. Kalau di spill di slide selanjutnya, sebelumnya Kak Wit, aku kayaknya mencantumkan IG ya. Boleh nanti melipir ke IG aku ya. Aku di sini ngajar LBI ya, literasi bahasa Indonesia. Bisa di spill IG aku @solehahmed_ACHMED_ ya. Itu adalah rahasia-rahasia hidup aku. Tapi belum upgrade postingan guys, soalnya agak-agak males juga ngepost di IG ya, nggak tahu apa yang mau dipost gitu. Soalnya kayaknya beban hidup udah banyak gitu ya. Gitu, oke. Terus kemudian yang selanjutnya, ini adalah kayaknya kalau aku lamaran kerja mungkin ya, ini adalah CV aku, kurikulum vitae aku gitu. Jadi ini beberapa riwayat hidup aku. Kalau aku pakai riwayat pendidikan, prestasi, aduh kayaknya kebanyakan deh guys. Aduh, nggak sombong ya, karena memang cuma satu slide itu pun jangkauannya kecil banget. Nah, terkait aku yang pertama adalah alumnus Brain Academy Online by Ruang Guru periode 2023-2024 tahun ini ya. Karena aku kemarin juga orientasinya ikut SNBT juga dan juga ada beberapa organisasi yang ingin mewadahi aku sih ya, mewadahi aku gak tuh, kayak ingin mengundang aku gitu loh, kayak gak bisa gitu kalau melihat bakat-bakat terpendam gitu organisasi ini. Jadi sebenarnya aku udah jadi tuh ya di Halu City. Kalau kalian tahu ada yang angkatan dari sini gak ya? Kalau aku lihat ada sih dari sini. Beberapa orang di sini ada yang tahun kemarin sama aku. Nah, tahun ini aku dipercayakan lagi untuk mengabdi, bukan pengabdi setan tentunya ya. Bukan pengabdi setan tapi pengabdi maba ya, pengabdi calon maba untuk mengantarkan kalian semua ke PTN Impian. Tapi balik lagi, nggak semua subtes aku pegang, pasti ada beberapa yang aku memang sudah terspesialisasi di sana gitu ya. Kalau tahun kemarin di tahun 2023, bukan tahun kemarin, nah tahun ini lebih tepatnya ya, cuma ini kan tahun ajaran baru dan juga tahun baru Muharram ya, kalau yang Islam yang merayakan, jadi mungkin konteksnya dibuat tahun lalu aja. Kalau tahun lalu itu aku megang 5 bahkan ya, 5 sampai sekarang ini. Kalau yang duanya masih belum ketahuan. Kalau yang tahun kemarin itu aku pegang 3 sekaligus karena ini bukan karena aku superhero, bukan aku Superman, bukannya aku kayak sangat ahli gitu, enggak. Cuma memang spesialis aku dari dulu bahasa apalagi bahasa Indonesia. Jadi dipasrahin 3 subtes karena waktu itu banyak teman-teman aku tutor juga yang lagi sibuk SNBT. Nah, sedangkan aku itu ya seimbangin gitu. Ya ikut UTBK, ya ikut
apa namanya, tapi nggak sesuai expect karena tahun ini aku malah nggak ikut UTBK-nya, tapi malah ikut saudaranya gitu ya. Karena aku mau masuk ke Universitas Islam Negeri UIN di Malang juga di rumah gitu ya. Jadi apa namanya? Gak apa kalau mau ngomong ya, boleh ngobrol karena ini one on one with tutor ya dan sharing juga. Tapi nanti kalau udah sesi materi nanti akan bisa dikontrol dulu mic-nya ya. Nah, itu jadi aku nggak ikut UTBK tahun ini. Jadi aku malah ikutnya UMPTKIN malah gitu ya. Tapi gak apa. Mungkin setiap takdir Tuhan aku yakin itu baik semua. Nggak mungkin ada yang jelek ya karena kalaupun nanti kita nyalain Tuhan ya itu bakalan dosa banget. Aku yakin di setiap kepercayaan agama nggak cuma Islam doang, ya Kristen, ya Konghucu, Hindu semuanya nggak boleh nyalain takdir Tuhan dan memang mungkin Tuhan akan lebih menyiapkan yang lebih baik untuk kita ke depannya gitu ya. Jadi kalau yang mau gap year, it's okay gak apa gap year lagi gitu. Yang udah kuliah, oke, best kalian udah selamat. Apa namanya kalian nanti dapat top up pahala dari aku. Top up pahala karena emang aku yang ngajarin dulu ya. Jadi sekali silakan naik ingat jasa aku dulu ya gitu. Nah, sampai sekarang aku juga masih megang seleksi kedinasan juga, terus kemudian UM pada subtes bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Tapi BTW dari dulu itu aku juga udah menyediakan beberapa wadah ya, wadah konsultasi terkait apa namanya subtes-subtes yang kalian apa nih soalnya Kak Soleh gitu, atau mungkin panggil Soleh aja guys ya, karena aku nggak apa namanya nggak sekakak itu nggak kakak friendly buat kalian ya. Jadi apa namanya mungkin nanti chat aja atau mungkin kalau kalian butuh semangat, butuh apa namanya, bahkan ada yang dulu pernah mintain hutang. Nah guys, nggak bercanda-bercanda ya, nggak mintain hutang kok, cuma mungkin lebih ke apa namanya, lebih ke kayak Kak aku butuh motivasi atau mungkin apa, boleh banget nggak apa ya. DM aku boleh, WA aku boleh, tapi aku kayaknya WA mulai sekarang diperbatasin dulu ya, dibatasin dulu karena emang WA aku agak lagi error nih, jadi mungkin nanti bisa di DM aja di IG ya, nanti di IG aku yang tadi dari Sil Kak Widya. Nah, aku juga selain di Halus City juga sebenarnya kemarin itu karena juga gap year ya, aku di Pasaran juga jadi pengurus di salah satu organisasi juga di Gap Year Federation namanya. Di sana aku jadi pengurus di divisi pendidikan gitu. Jadi ini adalah beberapa apa namanya CV aku ya selama Gap Year UTBK. Jadi mudah-mudahan jadi sesama motivasi buat kita juga, buat aku, buat kalian juga. Nah, terus juga di Pasrai juga kemarin itu jadi tutor LBI sama LBE, Literasi Bahasa Indonesia Bahasa Inggris di organisasi Gap Year Federation. Jadi kalau dibilang pengalaman aku banyak nggak sebanyak itu ya guys ya. Cuma mungkin karena aku basically juga senang public speaking kayak gini dan juga memang senang banget merangkul orang-orang yang mungkin dalam artian nggak mengejek kalian awam juga. Merangkul sama-sama gitu ya. Kita bergerak sama-sama capai tujuan itu dan juga ayo kita kembangin sama-sama misi kita gitu ya. Itu aja intinya kalau aku mah gitu ya. Jadi nggak berharap apa-apa lebih apapun dari kalian ya. Jadi santai aja. Ya kalau dibilang insya Allah konsisten gitu ya, konsisten. Ada juga beberapa dari teman-teman kita di Alusiti yang angkatan pertama, karena ini kan berdirinya sama kayak GP Federation ini ya, tahun kemarin, tahun 2024, 2023 ya kemarin. Nah, baru 1 tahun kemarin dan juga banyak yang udah lulus SNBT dan juga karena dulu aku tutor PPU, PBM, LBI, banyak juga yang nge-spill ke aku, aduh Kak, makasih banyak. Ini bukan sombong ya guys, cuma mungkin jadi apa namanya evaluasi buat kalian untuk kita sama-sama belajar lebih semangat lagi di sini. Kak, aku apa namanya nggak expect banget ada kelas gratis kayak gini, dibimbing sampai ada tryout. Dulu aku pernah ada event tryout juga, ada tryout, ada apa namanya, sampai aku push Hamin 30-an SNBT aku push dengan beberapa soal. Setiap habis pertemuan ada soal. Setiap habis pertemuan ada soal. Itu memang tujuan aku nge-push kalian biar sampai sukses. Dan buktinya ada 5 ya, 5 dari sini karena memang dulu nggak gede banget organisasinya, cuma 300-an orang, tapi alhamdulillah udah ada 5 orang yang DM aku, bukan DM, ada yang WA juga, Kak, aduh PBM aku nilainya 700, bahkan ada yang sampai 800, menyentuh kurang 10 lagi poin 800 sudah, 790 PBM-nya. PPU-nya juga 700-an, LBI-nya juga dikatakan jelek banget enggak, bagus banget enggak. Nah, itu makanya aku pengen ngambil LBI di tahun ini, fokus di LBI karena memang ada beberapa isu, beberapa gosip, bukan Torik udah haji 2 bulan ya. Tapi gosip-gosipnya adalah LBI itu memang agak-agak diperdebatkan gitu di tahun kemarin ya, tahun ini, SMBT tahun ini gitu ya.
Jadi makanya aku pegang LBI gitu ya. Oke, kalau kalian sendiri kalau mau kenalan boleh banget. Gimana, ada yang mau kenalan nggak BTW? Boleh banget, aku dengerin kok. Nggak apa, aku bakal jadi teman curhat kalian kok. Gini, diasikin aja guys, nggak apa ya. Oke, sekarang juga masuk ke curcol juga sih. Curcol dari aku sendiri. Kalau di slide selanjutnya. Gimana, ada yang mau nggak kenalan? Boleh, boleh. Nggak apa. Gimana? Oh, Kak Wit langsung itu ya slide-nya ya. Langsung itu ya. Ke slide 11-nya coba. Slide 11 nggak apa nggak usah dimatiin dulu. Oh, langsung itu ya. Padahal aku apa namanya? Apa buat beberapa perubahan ya, tapi nggak apa deh, nggak usah dihiraukan ya. Itu juga nggak terlalu penting, nggak apa, nggak usah diano ya, nggak usah diano. Sebenarnya aku nambahin slide terkait aku sendiri, lebih dalam kenal sama aku. Jadi aku juga mau curcol dikit ya, karena kan ini sesinya sharing, masih santai ya. Ini sebelum masuk materi. Kalau kalian, ini dari pertama dulu, penyanyi dulu ya. Aku curcol aja nggak apa guys, kita sharing dulu, santai aja. Kalau aku sendiri seneng akhir-akhir ini dengerin lagu Nadine Amizah ya, Ibu Peri ya. Kalau yang lainnya, kalau ada yang sama dengan aku, apa boleh gak sharing-sharing? Kalau aku Nadine Amizah ya. Ada juga Tulus juga, aku juga sering banget dengerin lagu Tulus akhir-akhir ini, karena memang agak-agak aku dimotivation orangnya akhir-akhir ini. Jadi mungkin karena apa ya, efek kena apa namanya maba wave ini ya kali ya, kena apa namanya sindrom maba, camaba. Jadi agak-agak tantrum aku tuh gitu ya. Jadi agak-agak takut gitu. Jadi makanya aku dengerin lagu-lagu yang motivasi sastra gitu. Kalau novel sendiri ya, karena ini berhubungan dengan LBI ya, aku mungkin saranin kalian, kalau novel sendiri aku Laut Bercerita ya, karyanya Leila S. Chudori, itu juga approve banget buat dibaca. Karyanya Leila S. Chudori semuanya bagus banget. Kalau sejarah, aku juga sempat baca Gadis Kretek, itu ya, yang sempat dijadiin serial di Netflix gitu. Karyanya Ratih Kumala, ya kalau nggak salah Ratih Kumala ya, Ratih Kumala. Terus selain itu, aku juga anaknya apa namanya seneng traveling, nonton film, ya sama kayak kalian lah, manusia biasa ya. Nggak mungkin orang pinter itu bergelutnya. Aku juga nggak mengakui aku pinter juga ya. Tapi intinya orang pinter guys, kalau aku boleh kasih tahu spill ke kalian, SNBT itu nggak cuma SNBT ya, semua tujuan hidup SNBT, UM, jadi maba yang nanti mau dapat IPK 5, kayak apa namanya sekarang lagi hype di COC ya, Clash of Championsnya Ruang Guru, kayak Sandy, kayak Shakira, kayak apa namanya Kak Sandy, Kak Shakira, Kak Maxwell, itu yang ada di COC. Kalau kalian lihat itu, kalian jangan YouTube, jangan buka Upini Pintor ya. Buka yang kayak berfaedah dulu ya, yang kayak berfaedah gitu. Kalau kalian bosan lihat Indonya, lihat University War. Itu kenapa kok mereka pinter banget? Sebenarnya bukan pinter ya, lebih tepatnya tidak ada di kamus hidup aku. Jangan kan cuma aku ya, mungkin universal orang-orang mengetahui bahwasanya orang itu pinter nggak karena keturunan, nggak karena IQ, nggak, tapi memang benar-benar real dia itu rajin ya, rajin. Nah, kalau nanti konteksnya menghadapi soal-soal bahasa, aku yakin banget kalian pasti akan males baca yang sebegitu banyaknya teks gitu. Kalau di review tahun kemarin ada beberapa teks apa namanya yang mungkin sulit buat diterima oleh nalar kita, tapi aku mau biasain lagi untuk kalian biar baca teks itu terbiasa gitu loh, biar kalian itu rajin ngerjain soal. Matematika pun aku rasa nggak mungkin cuma materi doang ya. Aku yakin pasti di dalam setiap progres ngerjain matematika pasti ada latihan soalnya gitu ya. Nggak cuma matematika, bahasa Indo, PBM, PBU, semuanya itu pasti ada step ujiannya ya. Ada step untuk, kalau di bahasa Inggris itu apa ya, examnya ya, ada ujiannya gitu. Ada setiap ujian ada progresnya biar ketata juga gitu. Jadi makanya aku harap kalian ke depannya jangan cuma berpaku sama materi doang. Kalau SNBT lebih baik apa namanya atur manajemen waktunya, latihan soal 50, materi 50. Jadi kalau udah 50-50 nanti bisa tuh ngedongkrak ke depannya untuk kalian bisa memanajemen berapa sih aku target nilai untuk bisa masuk UGM, UNER, ITB, atau mungkin UI dan lain-lain gitu ya. Itu sih beberapa pesan dari aku. Silakan dicatat. Itu adalah beberapa testimoni dari aku, gitu ya. Gak ada di dalam kamus kalian orang apa namanya, orang apa istilahnya, orang pinter
jangan hilangkan orang pintar, tapi orang rajin, gitu ya, orang rajin. Nah, oke, kita lanjut dulu ke subtes selanjutnya. BTW kalau mau open cam boleh banget open cam ya. Aku biar nggak sendirian, biar ada temannya. Kita kenalan dulu sama subtes LBI. Nah, tapi sebelum aku masuk ke LBI-nya, aku mau ajak kalian kenalan buat literasi dulu. Nah, sebenarnya apa itu literasi? Apakah cuma membaca doang? Tidak. Tidak hanya membaca. Karena kalau kalian dulu pernah ikut AKM, kalau angkatan aku sendiri 2023 pernah udah ada zamannya AKM ya. AKM itu adalah seperti soal kayak pilihan ganda kompleks, isian, ada pilihan ganda juga, tapi lebih ke gimana kita menerapkan ke kehidupan sehari-hari. Itu literasi yang sesungguhnya. Jadi nggak cuma membaca, kalian juga dari bacaan itu menyerap dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Aku ambil contoh, aku udah baca novel Pulang ya, Pulang karya Terelie ya, atau mungkin novel Bumi, Bumi series karya Terelie. Di novel Bumi itu diajarin, oh ya aku nggak boleh nih keras kepala gitu ya, aku nggak boleh eh, egois, nggak boleh egois karena hidup itu bareng-bareng, kita semua bareng-bareng. Kan ada kutipan cerita ya di edisi Bumi, episode Bumi itu di mana ada yang pengen berdiam di Mars, ada yang pengen berdiam di mana-mana, planet mana-mana gitu ya. Nah, tapi intinya setiap novel ada hikmahnya. Nah, itu yang dinamakan literasi. Jadi, setiap kamu udah baca, yang udah kamu lihat, yang udah kamu serap, itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Untuk lebih jelasnya, itu aku udah sisipkan hasil tangkap layar, screenshotan di KBBI 6, gitu ya. Nah, sekarang, kalau konteksnya di LBI sendiri, di subtes LBI, itu aku bisa simpulin menjadi 2 poin, ya. Karena kan di LBI itu kan ada teks novelnya ya, teks cerpennya, ada juga teks yang serius atau mungkin teks yang ya seperti yang kita tahu lah, terkait lingkungan, terkait konflik sosial dan lain-lain. Nah, kalau teks sastra itu lebih ke karakter tokohnya. Oh, si siapa nih? Aku coba tunjuk ya. Si Cherry nih sama si Adele, gimana sih? Dia tuh sehari-harinya gimana? Nah, itu. Kalau si Cherry ini si paling bohong. Kalau si Adele nih si paling bisa. Nah, gimana nih kalau nanti kehidupan sehari-hari gimana? Kalau jadi contoh buat aku, buat si buat si apa nih yang namanya benar aja dah, si Vita ya, si Kak Vita. Nah, jadi boleh tuh nanti di-apply di kehidupan sehari-hari dan juga bisa untuk dijawab di subtes LBI-nya. Nah, kalau konteksnya teks serius, teks informasi, kalau teks serius itu nanti namanya kalau di LBI teks informasi ya. Teks informasi itu nanti kalian nggak jauh-jauh, nanti apa informasinya, kayak apa informasi yang kalian dapat dari teks, apa ide pokoknya, apa simpulannya, apa kok tujuan penulis buat teks ini tuh apa. Ya nggak jauh-jauh dari itulah ya, karena memang itulah tujuan literasi. Dan yang kedua, apa yang perlu dibedah dalam teks. Biasanya kalau konteksnya kayak gini tuh mungkin lebih ke apa sih kelemahan teksnya gitu ya, atau mungkin yang kedua apa sih seumpama teks ini diperbaiki lagi gimana yang lebih baiknya gitu, teksnya tuh digimanain, apakah dihilangin kata-kata nggak bakunya, dijadiin baku semua, atau mungkin dijadiin dikasih dikasih grafik, dikasih tabel deh biar agak cantik dikit gitu ya. Nah, itu jadi itu nanti kedepannya alur pikir kalian, jalan mindset kalian untuk menghadapi subtes LBI-nya gitu ya. Itu sedikit terkait literasi gitu ya. Kayaknya aku lebih berani ngomong ini di LBI ya. Karena LBI sendiri kalau aku lihat reviewnya di X Space, di Twitter, aka Twitter sekarang ya, X namanya, dan juga ada beberapa review juga di berbagai medsos. LBI itu memang cuma baca doang, informasi doang. Kalau Inggris beda, kalau Indo itu memang lebih kompleks, memang lebih kayak gimana nih benerin teksnya, gimana nih yang lebih baik buat teksnya gitu. Nah, oke, yang kedua, seputar LBI. Nah, ini seputar LBI aku mau jelasin dulu ke kalian ya. Apa itu LBI? Nah, nanti ini juga akan membangun wawasan berpikir kalian. LBI adalah subtes yang memiliki format teks ya, bacaan yang pastinya berbahasa Indonesia. Jadi kalau PK mungkin lebih ke rumus ya, kalau PM mungkin lebih ke cerita dan juga ada nalar berpikir rumusnya. Tapi kalau LBI cuma bacaan doang mungkin ya, dan juga diiringi kemampuan berpikir kita untuk gimana sih membedah teksnya gitu ya, mungkin lebih ke itu. Yang bertujuan untuk mengasah literasi dan pemahaman kita terhadap teks. Nah gitu ya, makanya kok
SNBT ini beda dari zaman-zaman dulu SBMPTN, SBMPTN yang dulu itu pakai sistem TKA gitu ya mungkin ya lebih condongnya. Karena memang sekarang ini gencar-gencarnya dunia itu lagi butuh PISA, skor PISA ya. Kalau kalian kepo PISA itu apa? PISA itu adalah sebuah penilaian dari suatu organisasi. Aku kurang tahu. Meanwhile, mungkin PISA-nya itu sendiri organisasi ya. Nah, dia tuh akan membagi skor setiap negara itu berapa sih dalam hal rajin baca bukunya. Karena kalau kita lihat habit, lifestyle, gaya hidup orang-orang kita, aku kecualikan Jepang atau mungkin Korea Selatan ya yang memang rajin-rajin baca buku itu pengecualian. Kalau orang-orang Asia Tenggara kayak kita Indo, Thailand atau mungkin beberapa negara kecuali itu lagi-lagi kecuali Singapura ya karena Singapura negara yang maju, rajin baca buku semua orangnya, literasinya mantul semua. Itu memang jarang literasi ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya juga, itu skor literasinya mereka memang tinggi banget, memang mereka seneng banget baca buku daripada buka elektronik, device elektronik gitu ya. Nah, jadi makanya mungkin dari sinilah Mendikbud yang periode sekarang ya, Pak Nadiem Makarim itu membuat pemetaan SNBT itu ada literasi, ya ada tes skolastik. Nah, tes skolastik pun juga penting karena nanti ke depannya itu negara itu butuh literasi namanya dua ya. Ada numerasi, ada literasinya itu sendiri. Kalau numerasi itu yang kayak hitung-hitungan rumus, matematika. Kalau literasi itu yang lebih kita buat rajin baca atau mungkin kita dapat berpikir kritis kok bisa teks ini jelek, kurang grafiknya, kurang tabelnya gimana. Nah, itu. Jadi karena itu ya. Itu terkait LBI. Nah, itu juga terkait kenapa asal-usul kok tes literasi dimasukkan ke dalam SNBT. Kak, apakah benar desas-desusnya isunya tuh SNBT nanti akan ada TKA? Nah, belum tentu juga ya, nggak tentu juga karena memang kalau saran aku ya, jangankan saran ya, mungkin ini kewajiban bagi kalian, jangan percayakan informasi pada selain wadah yang memang menampungnya gitu ya. Dalam artian hindari dulu pemakaian X Space atau mungkin Twitter, Kompas. Meskipun Kompas itu saluran yang akurat ya, wadah berita yang akurat. Cuma saran dari aku mungkin percayakan saja kepada website SNMPMB atau mungkin IG-nya SNMPMB gitu ya, karena memang mereka yang mewadahi dan juga yang mengadakan SNBT sistemnya kayak gimana dan juga mereka yang punya relasinya gitu ya. Jadi itu. Nah, di tahun kemarin juga sempat di tahun ini ada beberapa perubahan. Nah, perubahan itu nggak tahu akan berlaku sampai sekarang atau mungkin bakal berubah lagi. Tapi intinya ini yang ikut dari tahun kemarin, jumlah soalnya adalah 20 butir. 20 butir, sorry. 20 butir, tipe banget. 20 butir yang asalnya 30 butir. Jadinya 20 butir, karena mungkin lebih difokuskan. Tapi, waktunya 30 menit. Kayaknya bukan 30 menit banget ya. Kayaknya mungkin 30 menit ya, kalau aku buletin. Mungkin 30 menit lah, 30 menitan lah ya. Karena kemarin tuh aku lihat di websitenya ada koma-komaannya gitu. Atau mungkin koma-komaan tuh di PM ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin gimana? Bantu jawab guys, kalau emang kalian tahu ya. Oke, 30 menit, correct me if me wrong, if I wrong ya, dikoreksiin lagi. Tapi intinya yang jelas 20 butir untuk 30 menit. Jadi puas banget kalian ya gitu ya. Kalau tahun kemarin 30 soal 45 menit. Nah gitu. Yang jadi masalah kalau di bahasa itu sebenarnya PPU. Ya sebenarnya PPU itu sama kayak PU sih sistemnya, bahkan lebih dikit di peluangnya di PU. Soalnya PU itu 20 soal 15 menit. Waduh itu ya. Jadi memang nanti coba minta sama tutor PPU untuk minta manajemen waktunya gimana. Mungkin ada strategi, tips atau gimana gitu ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Oke, aku capek guys BTW. Aduh, ini aku berdakwah sendirian aja jadi. Ini kisi-kisinya ya. Mau aku jelasin dulu. Coba kalian belajar membaca dulu ya. Coba di scanning dulu kisi-kisinya. Nanti kalau ada yang pengen tanya ke aku, boleh silakan diperkenankan. Ini maksudnya gimana Kak? Nanti kalau di bagian ini tuh soalnya kayak gimana? Aku akan bantuin kalian ya. Setiap soalnya gimana? Kalau yang diujikan nih beberapa bagian ini. Aku coba kasih waktu 1 menit ya untuk men-scan kisi-kisinya. Nggak apa-apa, nggak usah di screenshot karena aku udah sediain PowerPoint-nya gitu. Tapi ini mungkin dalam artian untuk kalian ada yang pengen ditanyain dulu gak terkait soal-soalnya bentuknya gimana. Kalau yang menemukan, memahami, mengevaluasi gimana. Karena ini kisi-kisi
pakai bahasa ilmiah soalnya bahasa-bahasa pendidikan gitu, bahasa-bahasanya menteri mah kalau ini. Jadi agak-agak nggak tahu. Ini aku ambil sumbernya dari Ruang Guru ya, karena emang aku lulusan dari sana gitu, alumninya di sana gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku coba kasih waktu 19.57 ya untuk bertanya terkait apa aja soal yang mungkin relate dengan kisi-kisi materi yang ada di LBI gitu ya. Boleh dulu di spill 1 menit, aku kasih waktunya ya. Boleh di scanning dulu, dibaca-baca dulu. Mungkin pengen tahu gimana bentuk soalnya ya. Maaf Kak, yang menemukan informasi poin ke-3 mencari informasi rujukan itu maksudnya gimana ya? Oke, kalau yang mencari informasi rujukan itu aku coba spill contoh kasar soalnya ya. Kayak misalkan contoh ada teks yang menjelaskan terkait COVID-19 yang sedang rawan di Tiongkok ya, karena emang wabahnya kan di Tiongkok. Nah, ada kata-kata wabah ini ya, wabah ini sangat menyebar di negara itu ya. Nah, pertanyaannya, kata itu merujuk kepada apa? Nah itu nanti soal yang akan keluar di informasi rujukan ya gitu ya. Jadi mungkin lebih ke kata-kata itu, kata-kata ini gitu ya. Tapi saran aku, kalau kalian pernah ngerjain tryout dan mungkin ke depannya ini bakal banyak banget yang nyediain tryout gratis ya, boleh dimanfaatkan banget. Rujukannya nggak semudah itu Besti ya. Nggak cuma kayak ini tuh merujuk ke Tiongkok, ini tuh merujuk ke ini. Tapi bahkan cuma ini doang, itu rujukannya bisa sampai ke beberapa kalimat gitu ya. Dalam artian bukan beberapa kalimat ya, beberapa frasa. Jadi kayak panjang gitu kalimatnya gitu. Ini tuh merujuk kemana? Ini tuh merujuk ke wabah COVID-19 yang melanda Tiongkok. Nah itu mungkin lebih kompleks dia jadinya kalau di SNBT. Jadi nggak kayak soal-soal di zaman SD SMP dulu yang kayak cuma ini tuh ke Tiongkok, enggak. Tapi kayak ada beberapa frasa disambung dulu, nanti baru wabah ini melanda di Tiongkok. Nah gitu ya. Jadi dibuat jadi satu kalimat yang koheren dulu. Gitu sih. Ada lagi nggak ya? Boleh. Kalau belum paham boleh disautin lagi nggak apa, kasih aja, di ulti aja aku guys. Gitu, aku seneng banget kalau kalian aktif ya. Apa timbang kelasnya suwung Besti. Gitu, oke. Kalau nggak ada, aku coba skip. Nanti nggak apa kalau memang pengen tanya-tanya lagi karena memang belum kepikiran apa yang mau ditanyain ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Ya. Ini adalah napak tilas SNBT 2024. Coba kita recall lagi. Gimana pengalaman kakak-kakak angkatan kalian yang bakal jadi sama berdua 5 kalian ya. Ini adalah beberapa sebuah pengantar. Nanti mungkin bisa kalian jadikan eksekusi di pengalaman. Jadiin pengalaman di tahun ini, tahun berikutnya ya, tahun 2025. Nah, karena LBI itu ada 3 ya. 3 itu apa aja Kak? Nanti aku spill di pertemuan berikutnya ya, terkait apa itu menemukan, apa itu mengevaluasi, apa itu memahami, itu nanti aku spill di pertemuan berikutnya. Tapi ini aku coba spill dulu beberapa yang sudah diujikan kemarin di SNBT. Nah, di SNBT kemarin, di bagian menemukan informasi, kalau ditanyain ke aku, Kak, mana yang lebih mudah antara menemukan, antara memahami, antara mengevaluasi dan merefleksi? Kalau aku rutin, paling susah itu di mengevaluasi dan merefleksi informasi. Karena apa? Karena di tipe soal itu, kalian yang akan diuji. Teksnya kelemahannya apa? Alurnya gimana, kurangnya gimana, atau mungkin lebih baik dikasih apa teksnya kalau emang nggak paham, dikasih grafik kah, dikasih tabel, dikasih apa. Nah itu, jadi itu lebih ke membedah teksnya. Di sesi kedua, peringkat kedua, aku nobatin ke memahami informasi, karena memang lebih agak-agak tricky ya, meskipun kita kayak ide pokok doang, simpulan doang, dari dulu kelas 6 juga udah mulai dijelasin, nah tapi tetap banyak banget yang kegocek gitu ya. Nah, di menemukan informasi itu ranking 3 lah kalau dari segi kesulitan ya. Jadi paling bawah sendiri karena memang semudah itu. Cuma mungkin pertanyaan terkait 5W1H kayak what, where, when, why, how, itu aja intinya. Apa, siapa, mengapa, lah itulah ya. Terus kemudian mencari informasi tersurat. Kayak mungkin apa sih informasi yang tidak didapatkan dari teks ini? Atau mungkin berdasarkan teks tersebut, siapakah penemu kopi? Ya itulah. Cuma itulah ya intinya ya. Jadi mungkin lebih mudah. Yang paling mudah itu di menemukan informasi, yang di mengevaluasi itu very very bad vibes. Sangat-sangat tidak ramah untuk camaba
yang menghadapi LBI gitu ya. Tapi di SNBT kemarin yang mengevaluasi itu hanya menekankan asumsi doang ya. Asumsi itu mungkin lebih kayak ada teks ya, ada teks kemudian kamu itu disuruh berasumsi. Kamu akan mendapatkan apa nih? Seumpama ya contoh Tiongkok kan wabah COVID-19 kan sarangnya di sana ya, sarang awalnya sebelum dia menyebar. Asumsi kamu sebelum dia nanti akan ke Indonesia gimana? Oh, pasti bakalan menyebar nih. Atau mungkin ya easy peasy lah, akan menyebar lah, tapi nggak terlalu ekstrim banget. Nah, gitu. Jadi kan kalian disuruh menarik asumsi dari teks yang udah disajikan, gitu ya. Nah, kalau memahami informasi, kalian disuruh untuk menentukan ide pokok dan simpulan. Itu yang sudah kemarin diujikan di tahun 2024 kemarin. Ada unsur intrinsik sastra, tema, watak, latar, amanat, cuma 4 doang. Dari 7 ya, dari 7 cuma 4 doang yang diujikan gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir ada informasi tersirat. Nah, gitu ya. Jadi itu. Yang kemudian terus informasi tersirat tuh kayak gimana ya? Kayak mungkin kayak apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks tersebut. Hampir sama kayak asumsi sih. Cuma lebih ke informasi tersirat itu yang lebih mudah daripada asumsi yang mengevaluasi informasi itu tadi ya. Kalau menemukan informasi itu tadi cuma 2. Nah, oke. Bisa dilanjut lagi, Kak Wit. Nah, itu ya, sedikit. Kalau emang pengen tahu tipe soalnya, boleh banget. Silakan ditanyain ke aku ya, nggak apa-apa. Nah, tipe teks dan tipe soal yang kemarin diujikan di SNBT 2024. Nah, di tahun kemarin, tahun ini lebih tepatnya ya, itu teksnya yang diujikan ada 3. Teks yang terkait saintek, teks yang terkait soshum, dan teks yang terkait tentang sastra. Nah, dari 3 ini, nanti kalian akan bertemu dengan aku, kalian akan hadepin bareng-bareng teks saintek, teks soshum. Kak, mau tanya Kak, mungkin kalian ada yang mau tanya ya, apakah teks saintek, teks soshum itu sama aja kayak TKA nanti, padahal aku basicnya SMK, atau mungkin padahal aku basicnya madrasah aliyah, nggak pernah nyentuh kayak gitu. It's okay guys, gak apa-apa. Maksudnya di sini itu cuma kontennya, maksudnya dalam artian tuh temanya tuh ngangkat apa teksnya. Nah, kalau kemarin teksnya itu temanya ngangkat 3 tema, 3 topik. Topik yang terkait sains, topik yang terkait dunia sosialisasi duniawi, perduniawian ya. Yang terakhir ada teks sastra. Gitu. Nah, kalau saintek kemarin banyak teman-teman aku ya dari grup Halusit yang tahun kemarin, teman-teman aku kalau di konteks kelas mungkin lebih ke anak didik aku ya. Anak didik aku kemarin itu dia itu susah untuk menghadapi teks kimia ya. Teks kimia ini nanti disajikannya bukan nanti ya, yang tahun kemarin disajikannya itu pas di senyawa kimia. Nah, di beberapa gelombang itu aku coba interview, ada beberapa soal yang beda-beda memang. Mungkin karena tingkat kesulitannya beda ya. Tapi intinya tingkat kesulitannya sama tapi tipe soalnya beda. Kayak contoh untuk hari pertama itu lebih nanya ke apa sih rumus yang didapatkan gitu. Tapi mungkin karena nggak ketemu, mungkin karena skip bacanya. Padahal rumus itu ternyata dia menyesal. Rumus itu ada di bacaan yang mungkin kalimat 2-3an gitu ya. Mungkin ke skip. Nah, itu senyawa kimia. Yang kedua terkait penyakit. Biologi ini langganan banget teks-teks penyakit kayak gini ya. Teks di biologi ini nanti temanya penyakit. Tapi kalau tahun kemarin juga penyakit. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya penyakit itu dalam artian mungkin ya kayak tadi itu teks terkait wabah di Tiongkok. Nah, tapi kalau teks biologi itu lebih rawan, lebih riskan, lebih resiko itu di soal-soal yang nanyain makna gitu ya. Contoh mungkin nanti nanyain apa sih makna dari astaksantin, atau mungkin apa makna dari yang anak biologi anak saintek keluar dong apa, coba kalian cari tahu istilah, pokoknya intinya terkait makna-makna gitu ya, makna-makna dari istilah dunia sains, istilah perpenyakitan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa, dalam artian bisa membaca teks secara utuh dulu, baru kalian bisa simpulkan, itu pasti bisa jawab soalnya. Itu kalau tips dari aku. Soalnya aku pernah, meskipun nggak ikut SNBT, aku pernah try out alhamdulillah di ruang guru juga pas itu. Ada soal nanyain apa sih makna dari astaksantin. Nah, aku coba jawab ya pas itu. Nggak sombong, BTW. Cuma sekedar refleksi buat kalian semangat juga. Aku coba baca. Itu ternyata di paragraf 1 yang nanyain terkait astaksantin.
Astaxanthin itu adalah gini gini gini. Waduh, oh iya astaxanthin gitu ya. Tapi aku coba baca dari perspektif opsinya gitu ya. Karena kan biasanya kalau opsi itu berbeda sama yang dari teksnya, tapi pakai sinonim gitu kan biar lebih sulit. Nah, itu makanya hati-hati, coba perbanyak dari sekarang kosakata yang kalian perlu siapkan di medan tempur nanti ya, SNBT 2025 gitu ya. Kalau soshum, kemarin yang keluar itu adalah geografi. Geografi ini konteksnya terkait senyawa batuan ya, karena kan kalau kalian pernah belajar geografi itu mungkin terkait lapisan bumi. Nah, tuh. Nah, ini yang diangkat nanti di konteks SNBT. Ada juga perekonomian. Nah, ini juga langganan banget teks ekonomi kayak gini. Meskipun kelihatannya mudah ya, kayak kayak apa kerjasama antar negara ini, tapi ada aja sedikit istilah yang nyempil gitu, istilah-istilah yang sulit gitu. Sulat jadi akhirnya agak menyulitkan kita. Nah, yang kemudian teks sastra itu cerpen singkat, temanya terkait jual beli transaksi, tipe soalnya pilihan ganda sih mostly, nggak ada isian, nggak ada pilihan ganda kompleks, cuma pilihan ganda doang. Tapi sebagai antisipasi, aku pengen kalian nanti seumpama aku udah siap dari segi soal-soal semuanya, udah aku pengen push kalian di jangankan hamin berapa ya, udah bulan-bulan bahkan sebelum kalian siap SNBT, aku sudah siap untuk menyiapkan kalian untuk SNBT dari beberapa paket soal yang udah aku punya, alhamdulillah gitu ya. Jadi mungkin ditunggu aja rencana kedepannya gitu ya, karena aku nggak bisa janji juga gitu. Tapi kalian berharap aja mungkin pastinya ya. Oke, ya udah gitu dulu. Oh ya, slide selanjutnya Kak Wit, boleh. Ini adalah beberapa testimoni di X ya. Aku coba simpulkan di X ini ya ke depannya karena ada kata-kata jorok ya, kata-kata yang kurang kurang pantas. Jadi aku kasih stiker tepuk tangan aja deh. Biar apa namanya? Biar kelihatan edgy gitu, biar kelihatan gaul dikit. Nah, di testimoni coba aku pin layarnya ya. Litbindo harus teliti banget, teksnya ilmiah, lumayan susah nah itu ya. Jadi ini mungkin yang menghadapi teks biologi itu ya, teks-teks konteks biologi kemarin gitu. Nah, terus kemudian literasinya gimana? Bingungin nggak? Waduh, gimana nih? Literasinya gimana? Bingungin nggak? BTW. Nah, jadi ya lumayan ngegocek, harus ekstra hati-hati gitu. Jadi makanya hati-hati, lebih ke kegocek ya guys, bukan sulit. Kalau sulit sama kegocek beda ya. Lebih problem ke kegocek. Nah, hati-hati. Bahasa sulit tapi bisa jadi opsi lebih susah bahasanya daripada di teks ya. Kalau dari LREN XNJ ini yang lebih paling banyak di repost di X. Jadi aku coba pakai patokan ini, tapi intinya kembali lagi karena kan tingkat IQ orang beda-beda ya. Nah, kalau kata username yang pakai R ini, literasi Indo itu 9/10 lah ratingnya. Kuncinya fokus aja karena bacanya lumayan gitu ya. Pesennya dari dia banyakin review TO ya. Jadi kalau kalian nanti ke depannya TO guys, jangan dianggurin, jangan dicuekin kayak doi ya. Harus direview terus-menerus, diulang-ulang biar kalian terbiasa gitu ya. Nah, kalau di LBI yang aku kasih stiker edgy itu, LBI gampang, wajib banget baca 2 kali. Nah, itu teksnya pendek-pendek. Nah, jadi intinya kesimpulannya kalau tahun kemarin itu teksnya pendek-pendek, ilmiah. Kalau dari segi perspektif ada yang bilang lumayan susah, gampang banget, ada yang susah banget kegocek gitu ya. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Oke, gitu dulu dari testimoni tahun 2024 ini. Itu ya sedikit testimoni dari peserta SNBT ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak ya sebelum kita masuk ke break? Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, oke, gimana? Oke, I think it's clear. Nggak apa, kalau emang nggak ada. Oke, aku harap kalian nggak menyimpan perasaan dendam ya. Nanti jadinya LBI adalah maut tuh. Jadinya LBI adalah maut, bukan IPAR adalah maut lagi ya. Oke, kita istirahat dulu. Nah, kalau istirahat kalian nggak jawab ini, aduh ini parah banget sih. Ayo coba, aku pengen ngajarin kalian teka-teki. Ada 2 icon, 2 gambar, kata kuncinya nama kota. Boleh yuk di-spill. Dinyalain mic-nya, gak usah malu-malu. Yuk, bestie. Yuk, bestie, yuk. Jangan lupa dijawab yuk. Kita refreshing dulu ya. Ini aku bilang makanya break itu cuma gini-gini doang ya. Cuma sedikit, apa namanya, bakalan refreshing aja lah. Gitu. Ada yang mau jawab dulu? Boleh, silahkan. Dumai nggak sih, Kak? Gimana? Dumai?
Dumai ya? Bener nggak sih? Dumai. Dumai. Oke, yang lain? Maybe another all? Yang lain gimana? Madura. Madura. Kalau Madura gimana tuh kamu nyarinya? Ranya dari mana, BTW ya? Karena ada madu. Oke. Ya udah, yang lainnya gimana? Ada? Ini beneran kegocek sih kalian sih. Oke, satu lagi deh. Aku tunggu satu lagi. Nggak ada kayaknya ya. Oke, nggak ada. Ih, padahal teka-teki loh guys. Duh, kalian kok nggak mau on mic lagi nih? Kalian tuh malu-malu kucing ya? Malu-malu kucing. Siapa yang kalian maluin guys? Duh, nggak ada yang patut dimaluin di sini. Adanya aku yang malu-maluin. Gitu. Oke, boleh yuk di-spill Kak Wit kunci jawabannya. Yang benar itu Madiun ya guys. Madiun. Kalian ini pakai analogi sih sebenarnya, nggak terlalu nggak terlalu recall ke gambarnya. Sebenarnya ini gabungan dari madu ya. Terus di icon satunya ada unta gitu. Jadi aku coba gabungin jadinya Madiun ya. Nyambung kok, nyambung. Masa nggak nyambung sih? Unnya dari unta ya, mungkin itu aku pakainya kayak singkatan gitu. Madi ya dari madunya itu ya. Udah kesel gak tuh? Udah kesel gak? Aduh, jangan kesel dulu dong ya, santai dulu Besti ya. Jangan sampai kegocek. Ini boleh kegocek tapi SNBT no ya. Jangan sampai kegocek mah kalau SNBT ya. Oke, kita lanjut lagi. BTW udah kurang 2 menit lagi, tapi kita menyisakan satu bab. Mau dilanjut apa udahan dulu? Aku kasih ke kalian aja deh. Gak apa-apa kalau mau udahan, karena memang kalian mau istirahat. Kalau mau lanjut juga gak apa-apa. Gimana? Boleh bersuara guys. Gimana, mau lanjut dulu? Udah 20.15 karena tadi aku mulainya di 19.15 ya. Atau mau lanjut? Lanjut Boleh aja, beritahu. Kak. Lanjut aja ya. Gimana yang lain? Ini cuma orang-orang itu aja nih kayaknya. Ini lama-lama aku Lanjut aja. boleh. Nah gitu dong. Duh, aku jadinya dianggurin ya. Duh, aku paling nggak bisa kalau di ghosting kayak gitu ya. Duh, aku udah gak punya doi lagi dianggurin. Gitu ya. Oke, next ya guys. Aduh, malam mingguannya sama aku wae lah ya. Wae, nggak usah kemana-mana deh. Sama aku wae ya. Nggak usah kemana-mana. Jangan sampai ke ghosting kalian ya. Oke. Teks dalam LBI sekarang ya. Aku mau jelasin ke kalian. Teks dalam LBI itu ada 2 ya. Teks informasi sama teks sastra. Nah, seperti yang udah aku recall di intro tadi. Nah, teks informasi itu sifatnya lebih informatif dan dia itu diambil dari kejadian yang ada di sekitar kita. Contoh yang lagi hype sekarang, kasus si Egi tuh nggak ketemu-ketemu tuh, pembunuhnya Vina. Itu bisa jadi diangkat jadi SNBT. Apa yang lagi hype guys, menurut kalian yang lagi hype di sekitar kita? Boleh. Torik udah 2 bulan udah haji. Ya. Kalau Haji Maste, ada Haji Torik, ada Haji siapa lagi? Ya, apalagi yang hype di sekitar kita? Kalau kalian boleh bersuara. Itu pokoknya ya intinya. Itu namanya teks informasi yang lagi hype di sekitar kita. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri boleh saranin, kalian boleh tuh ikutin beberapa perkembangan yang lagi tren ya dari jangkauannya dari tahun ini sampai tahun 2025 nanti sampai mau SNBT itu boleh tuh membantu kayaknya ya, tapi gak semuanya gitu, gak semuanya keluar ya, intinya penting-penting aja gitu ya. Nah, yang kedua ada teks sastra itu seperti yang aku contohkan itu kan ada gambarnya novelnya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Nah, jadi intinya kalau teks sastra itu apakah yang kan sastra itu banyak ya guys tipenya, ada puisi, ada pantun, ada gurindam, ada syair, ada banyak banget, bahkan sampai 12 lebih. Nah, yang diujikan cuma satu doang, novel. Kalau nggak novel, cerpen. Jadi, hati-hati. Kemarin itu aku lihat tryout, aku nggak mau menyebutkan mereknya, tapi kalian coba sadarkan diri sendiri aja. Teks itu ya, dia tuh TO-nya puisi. Ya, ada beberapa soal terkait majas. Ini majas apa nih yang terdapat di puisi ini? Majas personifikasi kah? Majas metafora atau apa? Ingat ya, ini tuh literasi. Ya, literasi itu beda sama materi bahasa Indonesia kelas 12 SMA dulu. 12 SMK, 12 MA dulu, bukan. Beda ya. Jadi,
literasi itu fokus di bacaan. Gimana kalian mengolah informasinya, gimana kalian merepresentasikannya, mengamalkan isi bacaannya gitu ya. Kalau ada soal-soal tryout yang majas-majas kayak gitu, aku harap banget mungkin bisa beralih ke media yang lain ya, lembaga yang lain gitu ya. Aku nggak mau menyebutkan merek, takut apa namanya ini nanti ada kesan endorse atau mungkin gimana ya, karena aku bukan influencer guys. Aku bukan kayak Sandy ya, kayak Maxwell, kayak Shakira ya, baru langsung ikut COC langsung endorse ruang guru gitu. Jadi aku bukan itu ya. Nah jadi aku intinya apa namanya berpatokannya ke kalian, harapan aku hindari tryout yang mungkin agak irrelevan ya, kurang relevan dengan topik yang sedang diujikan nanti di SNBT gitu ya. Oke, next kita lanjut ke jenis teks yang diujikan. Nah, teks yang diujikan kemungkinan ada 7, tapi dari 7 ini dibagi jadi 2. Teks yang dari segi konteks, ada teks yang dari segi konten ya. Bedanya apa? Kayaknya sama aja sih konten sama konteks. Beda dong Besti. Kalau konteks itu lebih ke apa namanya? Bagaimana sih teks itu nanti kita apa namanya? Baca, kemudian ini nanti lebih mengarah kemana? Contoh mungkin ya, ada teks terkait apa tuh? Aku ambil coba di hobi ya, hobi. Oh si Akila nih, Akila Khairunisa, dia hobinya melukis. Nah, ada tuh nanti teks terkait melukis. Nah gitu. Nanti konteksnya itu oh lebih ke persona ya, karena ini tuh lebih ke informasi pribadi. Mungkin lebih ke hobi karena hobi itu kan beda-beda ya setiap orang, nggak mungkin semua sama gitu. Jadi ini lebih cocok untuk bukan lebih cocok ya, mungkin lebih cocok ke persona yang senang melukis gitu. Jadi itu konteks ya. Kalau konten, dia itu ya seperti yang aku bilang tadi, kayak sastra, teks hoshum, teks saintek. Tapi ingat, bukan yang TKA banget, yang menentukan rumus. Itu sebenarnya kalian tuh rumus pun itu bukan menentukan rumus pribadi, dari pendapat pribadi kalian sendiri. Cuma mungkin udah dari teks, tapi kalian yang menyimpulkannya dalam bahasa kalian sendiri, dan menyesuaikan ke opsi juga agak-agak tricky ya, agak-agak gocek. Makanya mungkin salahnya di situ ya, merepresentasikannya agak kurang gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu ke slide selanjutnya ya. Ini yang terakhir dari sesi kita, materinya, karena dari tadi udah kayaknya kebanyakan materi, karena sebenarnya aku itu biasanya di kelas aku itu setiap sesi, kan ini ada 3 sesi ya, ada 2 sesi. Sesi pertama ada soalnya, sesi kedua ada soalnya. Tapi karena sesi pertama cuma pengantar, jadi kayaknya nggak ada soal dulu deh, cuma dipakai di istirahat ya. Nah, teknik membaca teks ya. Di LBE udah dijelasin belum? Karena kayaknya di LBE itu konteksnya juga masuk sih ini di literasi bahasa Inggris. Nah, jadi intinya teknik membaca teks itu ada 2 ya, ada skimming, ada scanning. Waduh, nanti kalau jawab swimming, waduh itu nggak termasuk ya guys. Itu bukan teknik membaca teks, itu malah teknik menghindari diri dari ombakan ya, ombakan hidup itu lebih condongnya ya. Teknik membaca itu ada 2, ada skimming, ada scanning. Kalau skimming dia itu sama-sama cepatnya ya. Ingat di dalam LBI, PPU, PBM tidak boleh membaca terlalu fokus ya. Bedakan dengan kalian baca novel, boleh dihayati berminggu-minggu, boleh diresapi maknanya, tapi kalau LBI, kalau subtes SNBT jangan sampai pakai baca yang fokus ya. Yang kebiasaan baca, aku paham kalian anak-anak literasi banget ya, anak-anak sobat-sobat literasi. Waduh. Tapi hindari dulu, hubungkan dengan konteks soalnya dulu, baru kalian baca tuh si teksnya ya, gitu. Kalau skimming, teknik membaca cepat untuk mencari informasi umum dari sebuah teks dengan cara membaca awal kalimat dan akhir kalimat, dibantu dengan kalimat pendukung topik. Maksudnya gini ya, apa aja informasi umum nanti aku spill biar kalian penasaran ya. Hadir nanti di Submalming minggu depan ya. Nanti aku akan bahas terkait informasi umum. Informasi umum itu apa aja? Apa aja soal-soal yang perlu kita skimming ya. Tapi intinya skimming itu adalah cara bacanya. Yang pertama, baca kalimat awal dulu. Yang kedua, baca kalimat akhir ya. Yang kalau kalian masih merasa belum, waduh kurang dapat infonya, kalian boleh bebas baca kalimat mana aja, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 boleh. Seumpama kalau satu paragraf ada 5 kalimat, tapi aku sarankan kalian coba urutkan dulu kalimatnya. Ini karena gagasan penjelas kan urut ya Besti ya.
Kalau di paragraf kan ada namanya gagasan pokok, ada gagasan penjelas ya. Kalian bacanya perlu urut gagasan penjelasnya. Berarti dari kalimat 2, 3, 4 dulu. Urut. Jangan acak adul ya. Takut hidup kalian berantakan. Waduh, jangan sampai ya besti ya. Nah, sekarang scanning. Scanning itu teknik membaca cepat, tapi ini bukan informasi umum, informasi spesifik. Informasi spesifik apa aja nanti aku spill nanti di pertemuan yang sudah membahas informasi spesifik ya. Nah, kemudian dengan cara mencari kata kuncinya langsung. Nah, gitu. Gimana caranya? Oke, aku spill coba di sini. Aku mau coba kalian menjawab soal ini ya. Gimana sih caranya skimming yang bener? Nah, coba kalian jawab ini dulu soalnya ya. Untuk membuktikan kalian bisa nggak skimming. Aku kasih waktu semenit aja karena teksnya dikit banget ya. Boleh, silahkan guys. Di 2023 ya, kalau di gawai aku ya. Boleh, silakan Besti. 2023 ya. Aku tunggu 1 menit. Boleh. Ide pokok dari teks tersebut. Nah, berarti kalau kalian udah baca soalnya lah, berarti ini harus nih kalau ada soal-soal gini perlu banget kita pakai soal skimming. Nah, itu berarti kalian udah ada pandangan ya. Mana aja yang perlu pakai skimming, mana aja yang perlu pakai scanning. Yuk, boleh yuk. Dijawab dulu. B, Kak. Oke, B itu siapa ya tadi ya? Aku nggak lihat username-nya. Oke, yang Kiran. lainnya. Oh, Kiran. Oke, thanks Kiran. Makasih. Yang lainnya gimana? Boleh, ayo. Kak Tia, Kak Akila, Kak Turu. Waduh, ini dari username-nya aja Turu. Waduh, aku nggak expect nih. Jangan Turu pasti ya. Waduh, aku ditinggal kalau Turu. Kak Vita boleh, Kak Albert, Kak Shiva, Kak Cherry. Waduh, apa ada Kak Apple di sini? Kak Owen, Kak X, si, Kak Adel boleh. Yang lainnya yuk boleh. Kak Diza, Amalia, Kak Dini boleh. Aku nanti sebutin satu-satu kalian. Aku tag ya kalian kalau nggak jawab. Boleh. Ada yang A. tadi jawab B. Oke, A. Ini udah mulai nih, udah mulai ada perdebatan ya. Oke, yang lainnya boleh. Kalau kurang kelihatan boleh dipin aja layarnya Kak Widya, disematkan aja layarnya ya. Dengan cara tekan layarnya Kak Widya, nanti ada tulisan semat di pojok kanan atas, nanti disematkan di sana ya. Oke, coba aku pengen tahu dulu yang tim B ya. Kalau yang B kenapa tuh? Jawabnya kok yang B? Aku pengen tahu dulu alasannya dong. Boleh. Gak mungkin kan jawab pakai ilmu cek hodam. Waduh, bahaya tuh kalau pakai ilmu cek hodam ya. Gimana kalau kalian jawabnya? Yang B dulu, tim B. Kalau tim B gimana jawabnya? Waduh, jangan kalau ada yang jawab di Telegram grup jangan ya. Aduh, makanya ini agak kekurangannya di Telegram itu ya. Kalau orang yang introvert kurang tuh, kurang di on mic-nya ya gitu. Jadi boleh banget di on mic dulu lah ya biar kita pede ya, sama-sama pede. Karena nanti kalian maba itu yang dibutuhkan skill ngomongnya loh guys, BTW. Kalau aku boleh spill ya kehidupannya sedikit. Jadi skill kalian harus perlu dipantau loh kalau yang maba itu speaking skill-nya itu boleh diasah. Kalau yang B gimana tadi? Tadi kayaknya siapa tuh tadi? Kiran ya? Kak Kiran ya boleh. Gimana? Kalau yang jawab A juga gimana? Boleh. Berkabar dulu, Besti. Di apa namanya? Di live call, live class call, LCC. Gimana gimana? Boleh berkabar yuk. Yang jawab A gimana? Jawab B gimana? Boleh. Jadi kalau yang A itu kan seperti kata Kak Soleh itu kan apa ya, teknik membaca teks skimming itu mencari kata kuncinya ya, kata kunci awalnya. Jadi ya gitu. Oke, oke ya. Ini yang dari scanning ya. Berarti kamu pakainya scanning. Belum aku udah kasih judulnya ya guys ya. Soal skimming gitu. Oke, tapi yang lainnya dulu, yang B dulu. Nggak apa, nggak apa. It's okay, nggak apa. Yang lainnya gimana? Kalau yang jawab B gimana? Kesadaran menjaga kelingkungan Sungai Ciliwung perlu ditambahkan pada masyarakat. Waduh, gimana tuh? Kalian kok bisa menjawabnya yang B? Ya, aku tunggu di 2027 deh. 1 menit lagi.
Gimana Besti? Oke ya, kayaknya masih belum ada. Waduh, ini kayaknya shy cat, super shy nih. Waduh, ini kayaknya calon-calon anggota New Jeans nih ya, nih orang-orang rakyat ini pada apa namanya pada super shy semua. Oke, oke guys, aku coba ini makanya apa namanya mengevaluasi karena kan aku udah kasih judulnya ya soal skimming. Jadi mungkin bisa diterapkan tadi yang udah aku sosialisasikan tadi sebelum soal ini dimunculkan ya slide-nya. Boleh di-spill dulu Kak Wit untuk pembahasannya. Jadi pembahasannya itu adalah jawabannya yang B ya guys. Benar tadi kata apa tadi? Siapa tadi? Kak Vita ya, Kak Vita ya, benar banget. Jadi jawabannya yang B. Kesadaran menjaga lingkungan Sungai Ciliwung perlu ditanamkan pada masyarakat. Nah, kenapa kok nggak A loh Kak? Padahal kan biasanya kan ide pokok kan di awal ya, di kalimat utama kan ya. Nah, coba kalian perhatikan dulu. Nah, kalau kalian sadari, ini secara tidak sadar ya, teks ini tuh sebenarnya ide pokoknya di akhir gitu. Makanya kalau kalian pernah ingat di SMA dulu, ide pokok itu nggak cuma satu Besti ya, ada tiga, ada deduktif, ada induktif, ada campuran ya. Bahkan ada lima, sisanya nanti aku spill biar kalian penasaran di pertemuan ke depan ya. Nah, jadi apa namanya? Ini tuh di ini tuh ide pokoknya di akhir. Coba kalian baca dulu deh ya. Di kalimat pertama itu pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah. Oke, ini pakai teknik skimming ya. Coba kalian pakai cara aku yang skimming tadi ya. Nah, kemudian di akhir kalimat, jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Nah, kalau skimming kan baca awal dan akhir ya. Tapi kalau kalian sadari, kalimat akhir itu masih nggak buat kalian? Informasinya cukup nggak? Karena itu kayaknya semacam kayak kata-kata ajakan gitu ya, kayak kalimat-kalimat untuk apa namanya inisiatif. Jadi kalau udah lingkungan kejaga, ya nanti ya akan diuntungkan tuh kitanya gitu. Nah, jadi kan ini belum kayaknya informasi-informasi yang nggak terlalu penting ya sebenarnya. Tapi coba untuk meyakinkan lagi, kita baca dulu yang kalimat keduanya. Nah, ini kan tips dari aku tadi ya. Kalimat pertama nggak bisa disimpulkan, kalimat akhir nggak bisa disimpulkan, kita coba baca gagasan pendukungnya. Rumah tangga merupakan penyumbang, ini gagasan penjelas semua kayaknya, kalau sampai kata krisis ya. Karena sampai kata krisis itu adalah ya kayak faktor-faktor Sungai Ciliwung itu tercemar gitu ya. Ada beberapa faktor-faktornya gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian curigai adalah ketika sudah masuk di kalimat oleh karena itu kesadaran untuk menjaga lingkungan Sungai Ciliwung perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Nah, itulah yang menjadi ide pokok atau mungkin masalah utamanya. Jadi selama ini tuh kalau kita analogikan ya, selama ini tuh Sungai Ciliwung tuh tercemar, apalagi kita yang bukan orang Jakarta aja sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang ya di berita itu dulu itu Sungai Ciliwung tuh sering banjir, bahkan apa namanya paling parah lah Sungai Ciliwung sebelum adanya Pandawara mungkin ya. Jadi dari rumah tangga apabila kondisinya berlanjut nanti malah tambah jadi apa namanya dikhawatirkan mengalami krisis. Nah, itu semacam faktor-faktor turunannya. Nah, intinya apa? Intinya itu adalah dari adanya kejadian pencemaran ini, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu perlu ditanamkan kuat kepada masyarakat gitu. Jadi makanya inti permasalahannya itu ada di opsi B. Intinya balik lagi ke kesadaran gitu ya. Jadi itu. Nah, hati-hati ya Besti ya. Itu. Jadi semoga nanti bisa dievaluasi lagi untuk teknik baca skimmingnya dan soal-soal ide pokok kayak gini. Hati-hati, aku tegaskan lagi ide pokok nggak cuma di awal doang, ada di tengah, ada di akhir, bahkan juga menyebar. Nggak bisa dipastikan gitu ya. Gitu. Untuk tipenya gimana nanti aku spill di pertemuan minggu depan ya, karena udah nggak cukup lagi waktunya. Yang scanning terakhir, boleh yuk. Ini scanning gampang banget kalian kalau waduh parah sih kalau kalian nggak jawab ya. Aku kasih waktu, waduh, nggak sampai 1 menit sih ini. Ayo, boleh yuk, silakan. Silakan. Ini mah kayak B. A. B, A, yang lain. A. Oke, A. Lagi, gimana? Yuk, A. Tapi kebanyakan yang A ya. Kalau yang oke. Apa? Ada yang mau jawab gak? Oke. Soalnya terdapat
sudah ada di dalam teks bahwa rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jadi Mantul. ya, Mantul. Oke, terus. Oke, terus. disimpulkan bahwa faktor terbesar penyebab pencemaran Sungai Ciliwung semakin parah berasal dari rumah tangga karena sudah terdapat dalam teks untuk jawabannya. Wis, ini bau-bau masuk UGM gak sih? Amin ya. Waduh, ini very very mantul sih ini. Waduh, aku nggak usah jelasin ya, udah mantul banget dah. Ayo langsung tutup aja kelasnya ya. Langsung yuk, Kak Wid boleh ditutup aja kelasnya karena udah terkupas semua ya. Tapi BTW, waduh aku ada beberapa yang mau disampaikan tuh di akhir apa namanya slide-nya Kak Wid. Boleh dianu dulu? Boleh dikembalikan dulu ke slide PPT-nya. Ada beberapa yang perlu aku sampaikan. Jadi gitu ya. Apa namanya? Pembahasannya kita skip karena udah jelas banget. Tapi intinya gini ya, coba ke kesimpulan dan penutup tadi. Intinya gini, dari seluruh yang udah kita pelajari, yang pertama, teks yang diujikan nanti di LBI adalah teks informasi dan teks sastra, tapi ingat yang genrenya novel, bukan puisi, bukan gurindam, bukan syair, dan bukan yang lain. Ya, pilihlah aku. Ya, teks sastranya maksudnya ya, teks novelnya. Nah, soal LBI, tips dari aku adalah yang pertama baca soal dulu, jangan sampai baca teks karena baca teks dapat hati-hati dapat menyebabkan kanker. Waduh, menyebabkan kalian membuang-buang waktu yang berlebihan ya. Yang kedua, garis bawahi kata kunci. Kayak tadi, kalau ada kata-kata terbesar langsung skip. Kata-kata terbesar waktu terbesar rumah tangga, waduh, dari rumah tangga ya. Nah, langsung garis bawahi. Yang terakhir, gunakan teknik membaca yang sesuai. Kalau nanyainnya informasi umum pakai skimming, kalau nanyain informasi spesifik pakai scanning. Gimanakah kelanjutannya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Bisa di-spill Kak Wid. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas informasi umum. Apa aja sih informasi umum yang akan diujikan di LBI? Apa aja nanti kita spill. Sebelum aku tutup, aku seperti biasa ya, tradisi aku dari dulu tuh di kelas itu ada sebuah quotes yang menemani hari-hari kalian ya. Kalau kita belajar dari One Piece, kalau kalian nakama banget anaknya ya, BTW aku juga nakama banget. Ini ada salah satu kata ya. Di episode berapa aku lupa banget karena udah lama banget gak recall One Piece lagi. Aku sudah memutuskan akan melakukannya, jadi aku akan bertempur demi hal itu walaupun harus mati. Sama kayak SNBT kalian, bahkan banyak ya aku lihat di review TikTok, di IG banyak banget pejuang SNBT itu sampai begadang, sampai review TO, sampai subuh ketemu subuh tuh bayangin ya. Sama kayak itu guys, kalian harus ingat meskipun ini cuma sekedar kartun dunia maya, tapi jangan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Makasih banyak buat teman-teman semua. Ada Kiran, Rah, Dini, Vita, Dia, Akilah, Turu. Ini Turu nih kan, Albert, Siva, Cherry, and another friends yang lain. Makasih banyak, kita ketemu lagi malam minggu ke depannya ya. Ya, jangan sampai telat lagi. Kayaknya aku bakal lebih semangat lagi nih buat ke depannya ketemu sama kalian. Bye-bye guys, see you semuanya. Selamat malam, selamat mimpi indah. Ketemu lagi di malam minggu selanjutnya. Bye. Terima kasih guys. Boleh leave kelasnya. Makasih. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye guys. Makasih. Makasih.